warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Saya muliakan, saya hormati Syekh Abdullah, imam dan para tokoh agama, masyarakat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada hari ini kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamdalah. Alhamdulillah bihamdihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hamdalah ini tersempurnalah segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka yang di hari kiamat. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan puasa Ramadan yang mubarakah ini. Kita dapat hidup di suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita melaksanakan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan serukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita sempurnakan dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka sebenar-benar takwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat 3 orang datang kepada Rasulullah, betul Rasulullah berada. Lalu mereka bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah? Kalau sini beribadah lebih daripada yang lain. Jadi ya saya Aisyah begini Rasulullah di rumah sini. Lalu mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah itu sedikit. Taqalluha, mereka anggap itu sedikit. Jadi jangan mereka pantas saja Rasulullah itu beribadah sedikit. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lampau, bahkan yang akan datang. Kalau kita ini para hawa, baik itu harus kita full. Maka jadi yang pertama, saya akan berpuasa selama-lamanya tanpa berbuka. Jadi yang kedua, aku pada nak menikah seumur hidup. Kenapa? Karena lebih si bini, mengurusi bini, dan mengurusi anak dan sebagainya. Pada kumpul beribadah. Yang unik itu ada yang bersumpah karena makan daging. Kenapa? Karena daging itu menurut dia akan menguatkan syahwat. Lalu syahwat ini karena menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan pembicaraan mereka ini, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni atqakum lillahi azza wa jalla. Akulah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku puasa dan berbuka. Dan riwayat juga ada juga yang bertahajud sepanjang malam. Dan aku bertahajud dan aku tidur. Aku beristri. Ini kuncinya. Kamar lima sunnati filism. Barang siapa yang pada hakun menjalankan sunnahku, ya Nabi, dia akan masuk daripada golongan uzubillah min dzalik. Nah, jadi hak takwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berpuasa, belajar, kita majelis ta'lim, kita belajar mendalami bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang mengejar kesempurnaan, ada orang-orang yang
beribadah semaksimal mungkin, tapi ternyata ada juga yang kurang. Bahkan dia tidak punya tekad yang tinggi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengadu, ya Rasulullah, takatsara alayya al-Islam, umur al-Islam, banyak sekali urusan-urusan Islam ini bagi ulun ya Rasulullah. Jadi yang mana juga ulun memulai, ulun puasakah, ulun bertahajudkah, ulun berinfak di jalan Allah kah, atau apa? Memang luas Islam ini kafah. Seluruh sendi-sendi kehidupan kita Islam berikan kepada kita contoh melalui Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu adalah mempraktekkan apa yang diajarkan Al-Quran. Jadi bila kita baca Quran kayak Rasulullah, maka disitulah nampaknya ajaran Islam ini membumi. Makanya dari cerita Aisyah, karena Quran yamshi 'alal ardh. Nabi SAW itu adalah Quran yang berjalan di atas bumi ini. Artinya ajaran-ajaran Islam itu kadang-kadang orang mikir, wah, ya contohnya lah ya. Nah, itu Rasulullah contohnya. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini kadang mungkin. Nah, maka Rasulullah SAW mengajari kepada kita ada batas minimal, ada batas maksimal. Maksimal tadi, ya. Nah ini minimal. Minimalnya apa? Jangan Nabi, selama kau bisa jaga dua rahangmu dan dua pahammu, kamu akan selamat. Nah, jagalah dua rahang, artinya hadir kita, bicaranya kita. Dua paha yang kita kada berzina. Alhamdulillah sekarang ini menjadi tren gitu. Selingkuh, jangan selingkuh. Ucapannya ini sampai gampang marah. Sampai mengadu guru pun laki ulun selingkuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Padahal makna daripada selingkuh itu berbahaya. Bila dimaknai makna zina, menuduh laki berzina, maka yang menuduh itu hukumannya hukmul qadar. Artinya menuduh orang yang beriman yang kada salah dengan hukuman 80 kali derah. Yang udah gampang ucap itu tuh. Nah, oleh karena itu kita jaga di hati kita ini. Kedua dari apa? Zina. Jangan sampai kita ini melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada perzinahan yang disebut oleh Syekh Atiq zina pikiran. Nah, itu menghayal. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini hal-hal yang semacam ini, dua macam ini berat untuk kita jaga. Nah, tapi yang Nabi SAW yusrul liman yassara Allah, mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Ya. Jadi kita alhamdulillah dapat ke mushola, sholat subuh. Kira-kira ada dorongankah, ada paksaankah, atau ada sesuatu yang menarik kita? Jawabannya ada. Tapi mengalir saja begitu saja. Alhamdulillah awalnya subuh berjamaah. Habis mendengar hadis sholat berjamaah kita menjadi sekali insyaallah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang semangatnya kendor, ya Allah taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya kamu. Jadi jangan Nabi kurang menjelaskan daripada ayat ini, ma nahaitukum anhu fadhhabu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang deh. Karena larangan itu gampang kita tinggalkan. Tapi yang aku suruh yang nanti lakukan semampunya. Sehingga para ulama rahimahullah taala menegaskan kepada kita apa? Batasan-batasan yang mudah tadi, kayak bacaannya. Qiyam itu hukum daripada rukun sholat, berdiri. Sembahyang itu rukun daripada rukun sholat. Kayak apa Ustaz? Kamu berdiri enggak tahu itu. Maka banyak sekarang kita perhatikan masjid-masjid pakai apa itu kursi. Jadi Syekh Muhammad Syamsuddin, salah satu ulama Saudi di Madinah, itu pakai kursi itu jangan mudah, harus paham dulu.
hukumnya. Jadi jangan duduk aja langsung, jangan aja. Semampu apa dia kau berdiri, berdiri dulu. Andai kata dia kalau berdirinya hanya takbiratul ihram, maka takbiratul ihram balik ke. Jadi jangan sampai wah sakit itu duduk aja lagi, jangan. Kenapa? Karena qiyam itu rukun daripada arkan sholat. Jadi kita dalam sholat fardu ini penting banget kita jaga kesempurnaannya. Contoh lagi yang perlu kita perhatikan, sholat fardu kalau bisa hari Jumat itu, subuh Jumat itu jangan pakai tulisan. Soal sajadahnya harus hafalan. Ya. Karena imam harus pakai listrik. Jangan lampu ya. Punya lampu kalau mau meneruskan saja. Kenapa? Karena ya Allah Taala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah semampunya kamu, yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Jadi kalau kita pakai Al-Quran bertempel, berarti kita maksa. Nah, jadi jamaah itu jangan dipaksa imam. Nah, ini jam subuh Jumat kada sajadah. Ada nafas ini. Padahal ada yang hafalnya. Kalau imamnya hafal, alhamdulillah. Kalau kada, kenapa? Kenapa hukumnya sunnah? Nah, maka kita harus tahu yang mana sunnah, yang mana wajib. Nah, sunnah jadi kalah sunnah, mana sunnah, mana wajib. Jadi dalam hukum melaksanakan berpuasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu hukumnya sesuai dengan definisi puasa, al-imsaku 'an asy-syurbi wal-akli wasyahwat min thulu' al-fajr ila ghurub asy-syams. Puasa itu menahan makan, minum dan syahwat mulai terbit fajar sampai azan maghrib atau tenggelam matahari. Maka Bapak Ibu ada ngarannya imsakiyah. Sebelum subuh 10 menit ada berupa beberapa bacaan atau ada bunyi serena, bahwa 10 menit lagi azan subuh. Maka dalam waktu 10 menit ini itu bukan permulaan berpuasa. Jadi permulaan berpuasa adalah suara muezzin yang azan. Jadi wahai para muezzin, biar itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'adhdhinuna aqwalu 'anaqan yaumil qiyamah. Orang-orang azan itu lehernya panjang di hari kiamat. Tahu kan karena panjang belajar apa maksudnya. Sangat keliru cara membayangkannya. Coba kita lihat ada orang-orang yang terlihat apa jalur proporsional kan? Tubuhnya proporsional, itu rata-rata bulunya berbulu ya kita orangnya. Kadang ada yang berbulu, bunga sekolah, dia orang berbulu. Apalagi orangnya itu nampak dari jauh. Ya kita mengenal bungas, menarik orangnya. Nah itulah gambaran para muezzin di hari mahsyar. Hari mahsyar umumnya manusia yang luar biasa itu, mereka itu terlihat sebagai orang-orang istimewa. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi para muezzin ini bertanggung jawab, dan tujuan daripada azan adalah al-i'lam bi dukhulil waqti, memberitahu waktu sholat masuk dan berpuasa. Jadi muezzin itu harus hati-hati. Ini kejadian nih di Malaysia. Radio Malaysia apa? Nasional ininya. Sebelum maghrib 10 menit azan. Membuka. Habis sampai terlalu pas ngomong lagi seperti siaran. Di radionya, radio nasionalnya keliru. Di Bandung pernah juga terjadi 10 menit sebelum azan maghrib orang sudah bukaan. Kenapa? Karena pakai jam digital, karena nampak datang. Rupanya ada di Karena dicek 7 dari jam ini. Ini kadang-kadang ada mulai mati, lambat-lambat, 2 menit, 3 menit, dan sebagainya. Ini kadang matikan lagi.
Akhirnya Bupati Jambi itu begitu azan jadi kemana soalnya 10 menit lagi. Nah, peristiwa semacam inilah mengakibatkan Kementerian Agama wilayah Jawa Barat itu membuat sebuah proyek namanya azan satu waktu. Kita tadi kan puasa nih, ya menunggu azan. Di sini azan, di sana azan, di situ azan. Yang mana juga bujur? Ya kan? Maka selisihnya lumayan. Di sini azan setelah 45 menit azan di sana. Kemudian ada lagi azan. Jadi kita 45 menit juga. Yang kemudian inilah ya. Kalau masuk waktunya pulang. Nah, maka kita di Kalimantan Selatan alhamdulillah kita ada punya sembilan tadi. Makanya masjid-masjid itu harus mereli sebelumnya. Radio sembilan tadi kita masuk atau belum? Dan perlu kita ketahui bahwa metode sembilan tadi dengan Al-Mukarramah Martapura itu ada perbedaan. Perbedaan jeda waktu atau jeda kita ihtiyat itu. Perbedaannya kalau di Martapura 7 menit. Jadi ada 7 menit, hati-hati. Kalau time secara perhitungan jam sekian itu mundur. Kalau Banjarmasin itu hanya 3 menit. Nah, makanya banyak orang bingung. Seharusnya secara geografi Banjarmasin dulu azan baru Martapura. Kenapa Martapura agak lambat? Maaf, terlalu Martapura daripada Banjarmasin. Tapi kenapa jadi Martapura malah lambat? Jadi muazzin itu sudah tolonglah yang hati-hati. Jadi kami di Kementerian Agama memberikan informasi. Yang pertama, dia cek waktu sholat subuh dan maghrib khususnya di bulan Ramadan ini karena tanggung jawab dia. Nah, dengan apa? Dengan jadwal sholat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Cocokkan lagi lawan HP dia. Di HP ada aplikasi waktu sholat. Cocokkan lagi lawan di internet. Ada Kementerian Agama punya situs atau alamat khusus untuk kita memprint 1 bulan penuh waktu sholat. Nah, karena cocokkan pasti ada selisih 1 menit ada selisih semacam itu. Maka pihak ambil yang sekiranya ketika azan dan perhatikan yang mana yang cocok dalam 9. Karena yang di internet lawanan di HP kita itu menggunakan metode umum. Nah, kalau 9 itu khusus. Jadi dicek mana itu. Ketika kita berbuka puasa, ulun sangat menyayangkan dan ulun kemana-mana nih menghabari laut kita para taat dan khususnya para muazzin, bila bunyi serena langsung azan. Ya, jangan makan pulang dulu habis wadah jangan azan. Ini banyak nih, lu perhatikan. Termasuk mesti para ulun. Jadi kalau ulun di rumah buka puasa, ulun pasti lambat buka puasanya. Kenapa? Karena mendengar Julun nih, nyium nih tadi apa? Ambulan kalewat bujur kan ada. Karena serena itu kadang panjang. Tapi kalau dia dan azan paling kadang 3 menit. Ya Pak? Ya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kan? Ya lo tahu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bujur sudah deh. Tes juga. Ya tes ya. Tapi biasanya itu azan subuh. Tapi kalau suatu fenomena soalnya tes ya, soalnya azan supaya harus cepat. Kalau maghrib insya Allah ada tes karena lepas jiwa. Maka berbahagialah para muazzin ini, belum yakin. Walaupun tidak ada ulama menyebutnya, tapi belum yakin. Ia dapat pahala membukakan orang puasa. Wah ini kita buka puasa, ada gampang ya. Mulai 2,5 juta, ada 7 juta
juta. Yang kabar tidak jihad itu 20 juta Ustaz. Ya Allah. Jadi satu malam itu 20 juta. Luar biasa. Kita terima kasih kepada para alumni kita yang membukakan kita kosong dan jadi dapat halal yang luar biasa. Jadi membukakan puasa ada terjangkau nih bagi kita yang pas-pasan. Tapi yang muazzin begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada harus dia nih serak ramungan. Orang sudah balik capan dah bawa makanan. Hayya 'alas shalah, palingnya habis detika. Karena bagian muazzin ada apa ya? Kenapa? Karena dia dapat keuntungan yang sangat luar biasa. Semua orang yang mendengar suara azan dia berbuka puasa, dia dapat pahala bukaan puasa. Itu untungnya. Nah, oleh karena itu kita dalam ibadah berpuasa ini tadi keistimewaan-keistimewaannya ada juga hal-hal yang penting kita perhatikan. Meninggalkan minum, makan dan syahwat itu gampang dipahami. Tapi ada hal-hal yang membuat kita samar. Contoh sekarang ini masih digalakan suntik vaksin. Boleh tidak? Ujian majlis ulama boleh. Karena disuntiknya di sini ada melalui tenggorokan. Tapi kalau suntiknya itu vitamin yang menggantikan makan, biar pipi burik, maka dianggap itu batal. Kenapa? Karena menggantikan makanan. Setahu ulun itu ada bentuknya sikal berat lagi. Ini pipi burik ini kan sikal berat. Pasti itu nggak. Jadi kita sadar biar lapar, karena sama berdaya lagi, kalau menggarap lagi, asal dipakai berjalan lagi. Cuk, suntiknya sekali gitu tuh, wah setengah jam gagal dari kita. Itu biasanya membuat artis kalau dimakan itu. Nah itu dianggap membatalkan puasa, termasuk impus. Kemudian asap, oleh itu yang disukai dengan bakar sampah, itu dianggap membatalkan juga. Apalagi asapnya menjadi pekat seperti dupa. Kalau Arab itu banyak jarum macam khur bakarnya. Itu dibahas istilah nama surban itu ditutupnya. Nah itu asap. Bakhur itu Syekh Muhammad ini maka batal. Bersihkan gigi boleh tidak? Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan batal karena pasta gigi itu masih ada rasa di mulut, mungkin ada yang terkapung. Nah, jadi bagusnya harusnya pakai pasta gigi. Ada lagi yang memandang sebelum zuhur boleh, setelah zuhur nggak boleh. Setelah zuhur makruh, bukannya haram, bukannya membatalkan. Makruh, sebelum zuhur boleh. Kenapa? Karena menurut secara ilmiah gigi kita ini ada serat di dalamnya. Jadi ketika kita bersihkan setelah zuhur, apalagi asar, itu mengirim sinyal otak, aku siap-siap hendak makan. Maka jauh otak mengirim ke perut, siap-siap kita menerima makanan. Ini sudah gigi sudah siap-siap. Nah makanya kita lapar. Kenapa? Karena perut sudah siap hendak menerima makanan. Nah jadi hukumnya makruh karena mengganggu konsentrasi ibadah kita dalam berpuasa. Berbekam sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Kalau berbadan tukang bekam boleh. Usahanya ya. Nah maka akbalnya ini panjang perdebatannya. Kesimpulannya kita kalau saja malamnya aja ibadah maghrib atau ibadah tarawih kita hanya dengan bekam, itu lebih aman. Karena ulun ada melihat orang-orang yang sudah habis bekam itu ada efek sampingnya secara langsung. Mual, ada yang muntah, ada yang hanyut, tergantung. Dan berbekam itu kadang-kadang sekali dua kali tidak pernah ada apa-apa, tapi tak 3 kali malah rebah orangnya.
tiba-tiba. Nah, jadi lebih bagus kalau bisa membuka dulu puasa. Jadi kadang sudah buka puasa kita hanya. Nah, ini hal-hal yang memahamkan kita bahwa kita menjaga puasa kita tadi hak takwa. Kemudian bila membatalkan puasa dengan sengaja dan ultimatum, teguran keras. Jangan Nabi SAW siapa meninggalkan satu kali puasa tanpa alasan sakit atau sedang perjalanan, maka Allah akan hukum dia berpuasa sepanjang umur hidupnya, maka dia tidak akan bisa menggantikan yang satu hari itu. Hanya akan menutupi dosanya daripada ibadahnya yang sekian tahun. Nah, oleh karena itu kita berusaha menjaga puasa kita jangan sampai kita batal, kecuali dengan uzur yang syar'i, yaitu sakit dan sedang perjalanan. Bagi pengantin hanyar, hati-hati. Ulun bingung kita ini bila balik bulan Syaban, makin hari semua makin ramai. Bulan Syaban pernikahan. Kalau di Martapura kurang lebih malam selekor, itu kan rentak juga. Nah, jadi jangan yang laki ini, kita membaca hadisnya, supaya boleh kita berhubungan intim. Maka ulun ikam 2 kali dosa aman. Yang pertama dosa berpacah tanpa ada alasan sakit ataupun sedang perjalanan. Yang kedua melanggar kehormatan siang Ramadan. Maka akibatnya harus membebaskan sahaya. Ada lagi sahaya wajib 2 bulan puasa. Sebulan aja bukan sanggup, apalagi 2 bulan. 2 bulannya berturut-turut apa boleh bisa-bisa. Bila pada awal hanya tidak memberi makan anak buah orang miskin, jadi ini beratnya sanksinya. Jadi selain ini larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang zahir, ada lagi larangan-larangan yang batin. Batin itu artinya kadang batal puasanya tapi pahalanya hilang. Nah, maka sebelum menjelaskan ini, perlu beritahu lagi dulu istimewanya supaya kita ada seimbang. Jadi Ramadan ini jangan Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku dan umatku ini kelima keistimewaan di bulan Ramadan tidak pernah Allah beri kepada orang lain. Yang pertama, bau mulutnya orang yang berpuasa dan sama dengan lebih harum di sisi Allah daripada minyak harum misk. Yang kedua, malaikat beristighfar senantiasa setiap hari bagi kita. Yang ketiga, Allah hiasi surga ini. Ujar Allah Ta'ala, hai surga aku siap-siap ikat. Karena hamba-hamba hampir mereka datang ke sini, mereka melepaskan beban hidup mereka, segala kesusahan mereka, dan bersenang-senang di tempat engkau. Yang keempat, syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya Allah bebaskan kita daripada segala godaan, tinggal godaan nafsu kita aja lagi yang tidak bisa dikendalikan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi bisa dikendalikan dengan berpuasa, yaitu sabar, menahan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, makan minum dan syahwat. Syahwat halal lawan istri, makan halal, minum halal di luar Ramadan. Tapi ini yang halal bila kita terbit fajar sampai maghrib kada boleh. Itu maknanya apa? Sabar. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempurnaan dalam akhlak. Jadi jangan Nabi setiap penghujung hari Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa hambanya dan Allah sempurnakan pahala ibadah hambanya. Jadi dari sahabat Nabi, ya Rasulullah, itu malam Lailatul Qadar kan? Kadarnya setiap malam. Tidakkah dari Nabi seseorang itu menyempurnakan bilanya tukangnya begawi sudah tukang berkait himung kita, lalu kita beri dia upahnya yang maksimal. Tidak hanya itu, kalau bagi Allah Subhanahu wa taala Allah kasih lagi bonus. Jadi kadang-kadang kita dapat pahala 1:1, tapi 1:10.
10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan, nah ini puasa. Wajah Nabi as-sawmu li, dan Allah berfirman as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan akulah yang beri nilai. Jadi jar guru kita Haji Husain Makarim itu pertanda bahwa puasa itu tanpa batas nilai pahalanya. Tapi hati-hati, kebalikannya juga na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, jar Nabi raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Itu kata-kata jar kita siap. Raghima anfu itu hidup kita ini dibusukkan ke tanah. Artinya mungkin benar menyesal benar orangnya, sampai saking menyesalnya bergulung di tanah. Itu gambaran dari Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapa itu? Yang pertama ajar Nabi, aku disebut namaku, dia tidak bersalawat kepada aku. Nah itu biasakan salawat kepada Rasulullah. Dan benar Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW. Yang kedua ajar Nabi, abah mamanya tetamu hidup. Masih ada abah kita, masih ada mama kita, tapi dua-duanya tidak memasukkan orang itu surga. Jadi yang masih ada orang tua, mari kita minta ampun, minta maaf, dan doakan dulu masuk surga. Itu nomor satu. Ya Allah, abah, mama doakan dulu masuk surga. Kalau saya macam-macam dulu anak baca rumah